ikan itu busuk pasti kepalanya. Gitu kan. Jadi nggak mungkin ada kasus di dapur itu kalau nggak ada masalah di pusatnya gitu. Lah pusatnya di BGN. Nah ketika SPPG ini hanya dimainkan oleh elit-elit, untungnya adalah ya para pejabat-pejabat itu gitu. Sementara rakyatnya ketiban racun tadi kan gitu kan. Sudah uangnya diambil oleh elit-elit pejabat ini, lalu rakyat dikasih makanan yang tidak berkualitas, beracun pula gitu. Nggak ada ahli gizi, nggak ada ahli kesehatan masyarakat gitu. Nggak ada. Orang Kementerian Kesehatan juga nggak ada. Silakan cek itu. Komposisi pimpinan BGN. Isinya adalah purnawirawan. Salam Pancasila. Kawan bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kemarin rame, bukan hanya kemarin sebenarnya, tapi rasanya semakin kesini menjadi eskalasi murid laki-laki keracunan. Tidak hanya 1, 2, sampai ratusan. Tidak hanya di satu sekolah, sampai beberapa sekolahan bersamaan. Dan itu terus terjadi di MPG, dan seolah-olah tidak mendapatkan semacam perhatian serius, seolah-olah kemudian hanya menunggu waktu saja sampai kemudian ada anak yang menjadi korban sampai meninggal dunia. Tentu saja itu kita tidak inginkan bersama. Karena itu kami mengundang kali ini untuk khusus membahas tentang MPG dengan sebuah suara yang menurut saya kemarin sangat menarik ketika ada RDPU dengan Komisi 9 yang kemudian menyatakan berbagai macam problem dengan MPG dan apa yang harusnya diperbaiki. Karena itu kami undang di Ruang Dialektika untuk pertama kali Bung Ubaid Matraji. Salam Pancasila dulu, Bung. Salam Pancasila. Sama-sama orang Jawa Timur ternyata ya. Iya. Tetangga kabupaten. Arek-arek. Makasih Bung Ubaid. Saya gemes. Saya terutama karena juga punya anak di usia sekolah gitu ya. Ketakutan itu saya membayangkan itu sama kayak ketakutannya orang mungkin di Amerika ketika dengar ada penembakan di sekolah itu. Sekarang itu jadi nggak tenang kayak kemudian ketika dengar berita yang kayak gitu. Jangan-jangan di SPPG ya, di sentra gizi di tempat anak saya sekolah itu juga salah kayak yang dialami anak-anak yang sekarang keracunan itu. Nggak ada kayak semacam keyakinan. Apalagi kemudian baru kemarin ada pernyataan yang menurut saya lagi-lagi ini sering kali terjadi di kementerian di menteri-menterinya Presiden Prabowo yang sama sekali tone deaf gitu. Ketika kepala BGN itu bilang yang kita sajikan itu sudah 4 miliar porsi loh. Sedangkan yang kasus keracunan itu kan baru hanya 4.000 dia nyebutnya bahkan. Lagi jadi datanya Bung Ubaid jauh lebih keren gitu ya kan, jauh lebih update karena 6.000. Hanya 4.000 dari 4 miliar porsi. Itu berapa persen? Kecil sekali gitu. Tapi ini kan nyawa orang, nyawanya anak-anak kita gitu yang terancam gitu. Bantu kami untuk memahami apa sih yang salah dengan MPG ini, Bung Ubaid. Monggo. The floor is yours. Ya, MPG ini emang kalau kejadiannya Bang, mungkin di satu kota yang keracunan ya, atau hanya di satu provinsi yang keracunan. Mungkin yang masalah ini di dapur situ mungkin ya. Dapur di kecamatan situ atau di kota situ atau di provinsi situ. Atau ada pegawainya yang salah gitu misalnya. Tapi data hasil pemantauan JPPI menunjukkan bahwa ini merata di semua kabupaten kota dan juga di semua provinsi yang ada di Indonesia gitu. Nah, kalau kasusnya banyak dan di mana-mana, ini pasti bukan persoalan teknis di level dapur. Tapi ini pasti sistem di level BGN, di pusatnya gitu. Jadi ada banyak hal yang masih bermasalah, yang masih gelap, yang SOP-nya masih ngawur gitu kan. Sehingga itu berdampak terhadap dapur-dapur di semua provinsi, di semua kabupaten kota gitu. Jadi masalahnya sebenarnya tidak hanya soal keracunan. Kalau soal keracunan ya sudah clear lah, ini menyangkut nyawa. Karena itu langsung mendapat perhatian dari masyarakat, dari publik, dari DPR dan seterusnya untuk melakukan apa sebenarnya yang terjadi. Karena ini menyangkut nyawa. Dan kami melakukan pemantauan itu kan sejak Januari 2025. Itu masih puluhan, masih ratusan. Ya karena waktu itu jumlahnya juga iya, dapurnya masih sedikit. Tapi begitu setelah libur sekolah bulan Juni, lalu tahun ajaran baru mulai bulan Juli, itu sudah angkanya sudah ribuan.
gitu kan. Bahkan seminggu yang lalu kita rekapitulasi korban itu kan 5.360. Oke. Lalu seminggu setelah itu kita jumlah lagi, kita rekap lagi sudah nambah. Ya. 6.452. Dalam seminggu ada eskalasi 1.000. Iya, ini belum lagi yang terjadi ribuan juga yang di Bandung Barat itu belum kehitung ini. Dalam minggu ini itu belum Iya kan kehitung. baru kejadian kemarin, artinya sekarang siapa yang keracunan itu pun masih dalam proses untuk Iya. mengidentifikasi gitu ya. Dan keracunan itu kan problemnya bukan saat itu. Keracunan itu dampaknya bisa berbulan-bulan gitu. Jangan diharap kemudian keracunan dibawa ke puskesmas, kalau ke IGD kemudian bisa berdiri, bisa ketawa-ketawa lagi udah sembuh. Itu banyak sekali korban keracunan di kasus-kasus yang lain itu kambuh lagi, ada masalah di lambungnya setelah 6 bulan, setelah 3 bulan, setelah 1 tahun gitu. Jadi ini jangka panjang. Karena itu maka hari ini para tim pemantau kami di lapangan sudah menerima banyak surat ya dari sekolah, dari orang tua yang mereka nggak berani speak up, tapi mereka pengennya menolak MBG ini gimana caranya gitu. Siapa sih orang tua yang nggak khawatir anaknya keracunan gitu ya? Orang anaknya berangkat sekolah aja kita pastikan kan anak kita nyampe sekolah bener-bener aman, tidak ada bully. Apalagi ini di sekolah ada kasus ribuan anak-anak yang keracunan dan semua anak harus makan menu MBG gitu. Itulah kemudian persoalan ini tambah ruwet, tambah berlarut-larut. Belum lagi persoalan-persoalan yang di luar keracunan, ya. Ada banyak konflik kepentingan, ada korupsi di situ. Ya, kita petani satu-satu sekarang. Jadi kalau ini bukan problem di dapur, masalahnya dengan MBG ini di mana? Karena ini kan sepertinya saya nggak tahu Presiden Prabowo memakai ini kan kayak semacam menjadi salah satu milestone legacy kebijakannya dia mungkin, karena semua rasanya semua kebijakan gede itu selalu mengerucutnya ke arah untuk bagaimana MBG ini bisa berjalan gitu kan. Salah satunya nanti mungkin bisa dijelaskan juga bahwa ini juga ternyata memakan biaya dari alokasi anggaran dana pendidikan itu. Nah, coba kita bantu audiens kami untuk memetakan problemnya di mana. Mulai dari perencanaan dulu. Problem apa yang MBG ini menurut kacamata teman-teman JPP ini bermasalah? Saya setuju dengan teorinya Presiden itu. Ikan itu busuk pasti kepalanya. Gitu kan. Jadi nggak mungkin ada kasus di dapur itu kalau nggak ada masalah di pusatnya gitu. Lah pusatnya di BGN. Jadi orang menjadi, biar publik juga paham. Sebenarnya BGN ini lembaga apa sih? Kan bukan kementerian tapi ada lembaga baru gitu. Kenapa kok ini tiba-tiba menjadi pengelola atau yang berwenang untuk mengelola MBG ini? Kalau tanya kenapa, sebenarnya saya juga nggak tahu, karena tiba-tiba ada perpres tentang BGN, Badan Gizi Nasional, yang mengelola soal program MBG ini, dan sebenarnya baru. Hanya untuk disiapkan untuk ini dulu. Iya, disiapkan untuk ini gitu. Dan semua kebijakan MBG ini, mulai pembentukan BGN, ada perpres sampai turunan ke bawah itu, masyarakat sipil nggak pernah dilibatkan sama sekali. Ya. Padahal kita punya hak untuk terlibat ya, didengar dan seterusnya, gak pernah dilibatkan sama sekali. Bahkan kenapa MBG ini morat-marit? Gak ada payung hukumnya, Bang. Maksudnya gimana? Kegiatan segede ini melibatkan sebegitu banyak anggaran sebegitu gede, gak ada payung hukumnya? Gak ada. Jadi perpres itu isinya perpres BGN, bukan soal MBG. Bukan tata kelola MBG itu enggak? Enggak. BGN, bukan MBG. Pembentukan BGN sebagai lembaga gitu. Jadi MBG itu bagaimana, sistemnya bagaimana itu nggak ada dasar hukumnya sama sekali gitu. Jadi suka-suka BGN. Tapi ya BGN itu siapa yang bikin? Kan presiden gitu kan. Lah ketika perpres presiden ini membentuk BGN, maka BGN suka-suka BGN mau diapainin MBG gitu. Bahkan kalau kita kuliti siapa mereka yang ada di BGN ini gitu. Badan Gizi Nasional, namanya gizi, isunya kesehatan, tujuannya ya soal pemenuhan gizi dan seterusnya. Tidak ada satupun orang yang ngerti kesehatan. Gak ada ahli gizi, gak ada ahli kesehatan masyarakat gitu. Gak ada. Orang Kementerian Kesehatan juga gak ada. Silakan cek itu komposisi pimpinan BGN. Isinya adalah purnawirawan TNI.
Bentar, ini informasi yang bagi saya pun baru, Bung Ubed. Jadi biar clear ya, BGN itu disiapkan lembaga baru yang dibentuk Iya, iya. untuk kemudian memayungi atau melaksanakan operasionalnya BGN. Tetapi ini bukan lembaga yang katakanlah mengambil dari satu dirjen di Kementerian Kesehatan misalnya, selama ini urusan gizi misalnya, atau di kementerian lain yang fokus di itu sama sekali bukan seperti itu. Iya, Jadi enggak. bukan realokasi dari SDM di Enggak. kementerian lain gitu ya. Enggak. Tetapi memang tenaga baru yang menurut penilaiannya teman-teman JPP tidak ada kompetensinya di Iya. urusan gizi. Nggak ada kompetensinya, nggak ada kaitannya, nggak punya rekam jejak pula gitu. Maka wajar kalau sistemnya kocar kacir, morat marit, semerawut, ya wajar. Kalau kemudian mereka sudah memiliki payung hukum pembentukan BGN-nya ya, Perpres, masa sih hanya kayak semacam peraturan kepala badan misalnya yang menjadi operasional itu tidak ada yang kemudian diterbitkan sebelum BGN MBG ini diluncurkan, yang itu kemudian bisa dipakai sebagai panduan ya, yang kemudian juga mungkin masyarakat sipil bisa ikut mengawasi bagaimana SOP-nya, Ya karena bagaimana kita nggak dilibatkan sama sekali ya nggak tahu, buta gitu. jadi sampai hari ini nggak ada, setahu Iya, Bung Ubed setahu saya belum nggak ada. peraturan kepala BGN soal Ya mungkin ada, tapi karena tidak dilibatkan, tidak pernah juga dipublish, dan juga yang menjadi janggal ya. Ini kan ratusan triliun. Tahun ini aja 171 triliun. Tahun depan 335 triliun. Masa nggak ada aturannya gitu loh. Cuman peraturan selevel kepala badan. Saya pikir ini sangat tidak representatif gitu kan. Karena ini menyangkut hajat hidup anak Indonesia, menyangkut keselamatan anak Indonesia, menyangkut masa depan bangsa Indonesia gitu. jadi duit yang katanya nanti kalau udah full running itu satu hari 1, sekian triliun itu 1,2 Bang. 1,2 triliun itu Iya. akan dikeluarkan tanpa kemudian payung hukum yang proper ya untuk kemudian secara ini. Karena itu sekarang orang bingung kalau misalnya satu sekolah ada ratusan anak menjadi korban keracunan. Orang-orang sudah mulai nanya ke kami, Bang. Kalau misalnya kita mau mengajukan gugatan hukum, Klaimnya ke siapa? klaimnya ke siapa? Undang-undang mana yang harus kita jadi pijakan itu? Nggak ada undang-undangnya ini, MBG ini gitu. Gitu. Jadi apakah kita bisa menuntut perdata ganti rugi dan seterusnya? Kalau secara aturan yang kemudian kita bisa pakai sebagai semacam landasan bersama untuk mengkritisi ini ternyata memang nggak ada. Yang bisa dikumpulkan oleh teman-teman JPP terkait dengan tata kelolanya itu kemudian seperti apa MBG ini? Ya karena ini persoalan serius. Masuk 171 Ya, triliun. bantu kami itu anatominya dulu, struktur yang dibayangkan oleh MBG untuk mengoperasional BGN untuk mengoperasionalkan MBG ini seperti apa sih? Karena itu kan juga masih banyak menjadi pertanyaan publik. Kayak misalnya tiba-tiba di kabupaten ada dapur gitu, tiba-tiba di situ ada dapur nggak tahu. Kemarin juga datanya Bung Ubed, nah nanti nyambung dengan bagaimana pengelolaan di tingkat lokal ini siapa yang menguasai dan sebagainya gitu. Nah sejauh yang Bung Ubed pahami dari BGN ini secara tata kelola, tata laksananya ke bawah itu seperti apa sih? Jadi saya juga nggak tahu. Iya. Karena di karena tidak ada ini karena di tadi kan. Perpres BGN juga nggak dijelaskan gitu kan. Sehingga ketika ada masalah di daerah, kita lapor ke pemerintah daerah. Mereka juga nggak tahan, kita nggak dilibatkan ke dinas kesehatan kalau di daerah-daerah ya, dinas kesehatan karena ini isu kesehatan juga mereka nggak tahu ini mekanisme gimana, kita nggak pernah diajak ngobrol. Ini lagi-lagi bukan maksud saya memotong, tapi benar-benar wow bagi saya. Kalau Bung Ubed dan teman-teman di JPPI tidak mempunyai informasi soal itu, mungkin dalam tanda petik masih agak masuk akal karena lembaga dari luar. Tapi bahkan pemerintah daerah yang ketempatan itu juga nggak tahu. Yes. Contoh misalnya, ini kan di sekolah yang terlibat anak-anak, dinas pendidikan sama sekali nggak dilibatkan. Sehingga ketika ada kejadian keracunan ya, kita taunya itu gara-gara kejadian keracunan, lapor ke dinas kesehatan. Loh, yang ngawasin siapa? Kan kita nggak pernah diajak ngawasin di dapur gitu. Lapor ke dinas pendidikan, Pak ini gimana kok ada MOU? MOU itu antara sekolah langsung dengan SPPG dengan dapur. Sekolah-sekolah mau menolak karena misalnya kalau ada keracunan yang tanggung jawab sekolah. Lah sekolah ini mengadukan ke dinas pendidikan, Pak ini ada MOU yang harus kita tanda tangani
Sementara ada pasal-pasal yang kami nggak mau dong Pak. Yang masak SPPG yang tanggung jawab kita, yang kontrol menu SPPG tanggung jawab kita gitu. Tanya orang Jawa itu apa? Makan nggak ikut makan nangkanya, ikut kena getahnya kan gitu, kira-kira gitu kan. Iya, akhirnya sekolah-sekolah ini kan koordinasinya ke dinas pendidikan. Laporlah mereka ke dinas pendidikan. Dinas pendidikan, oh iya gimana ya, orang kita nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak koordinasi, nggak pernah diajak pengawasan gitu. Berarti entah mungkin ini analogi yang pas atau enggak ya. MBG ini benar-benar pengelolaannya itu berada di luar infrastruktur pemerintah daerah yang selama ini berjalan berkaitan dengan aspek pendidikan, kira-kira gitu ya. Iya. Mirip-mirip mungkin kayak KPU atau Bawaslu mungkin gitu ya. Berada di luar Badan independen. ya, di luar itu semua gitu ya. Sehingga kemudian pemerintah daerah merasa tidak memiliki itu. Sehingga ketika ada apa-apa, mereka dimintain bantuan untuk kemudian apapun lah, mengadvokasi apa membantu ini dan sebagainya. Mereka merasa itu bukan program saya, itu bukan, saya nggak pernah diajak gitu. Kalau ke bawahnya lagi itu gimana mekanismenya? Siapa sih yang nunjuk? Semua BGN ya. Jadi ada BGN nanti mungkin mereka punya ada tim di level daerah, tim MBG di daerah-daerah, isinya siapa aja juga nggak jelas gitu kan. Ya seperti BGN gitu, kenapa nggak melibatkan Kementerian Kesehatan di level pusat ya? Kalau di level pusat ini Kementerian Kesehatan sudah nyantol, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah nyantol, kan ke bawah langsung enak itu. Dinas otomatis langsung melekat gitu kan. Contoh misalnya kesehatan, itu kan sudah lama ya, sosialisasi, edukasi, pendampingan melalui posyandu, ada penyuluh gizi, itu strukturnya udah mapan. Kemenkes gitu Sampai kan. ke desa bahkan kan. Sampai ke desa posyandu itu setiap minggu ada anak stunting, dimasakin masak apa, dikasih minum apa, kebutuhan protein apa. Mereka sudah teredukasi dengan baik. Sampai ke sekolah itu ada yang namanya unit kesehatan sekolah, Bang. Itu juga kegiatan Di unit sekolahnya ya. di unit sekolah kan, semua sekolah kita ada UKS namanya. Ya, ingat saya kalau agak pusing-pusing gitu kan ke UKS dulu dan gitu itu kan. udah terkoneksi dengan puskesmas, itu sudah semua. Dan itu di situ ada personelnya yang paham soal kesehatan soal Iya. ini gitu ya. Dan struktur yang sudah mapan itu sama sekali nggak dipakai oleh PGN ini gitu. Di bypass begitu saja. Iya, di bypass begitu saja gitu. Ini juga menjadi pertanyaan publik seringkali kan. Pernah nggak Bung Ubed melihat di publik ada pengumuman advertorial atau apa gitu ya, kemudian membuka kesempatan untuk pengelola dapur MBG ini atau SPPG ini? Ya, saya hanya dapat info dari mulut ke mulut, kemudian informasi media sosial ya, ada gitu ya. Tetapi kan tertutup siapa yang ditunjuk gitu loh. Semua ada kesempatan untuk mendaftar misalnya, tapi ada saya pernah baca. Saya pernah baca rekrutmen atau apa Saya gitu ya. pernah baca ya. Open bidding tender misalnya untuk bukan open bidding tender, tapi siapapun bisa mendaftar secara online ya gitu. Jadi saya ke BGN. iya ke situs yang disediakan oleh BGN itu gitu. Tapi siapa yang ditunjukkan, siapa boleh daftar, tapi siapa yang diputuskan itu ya menjadi maksudnya kalau gelap, gitu. kalau Bung Ubed pernah ikut proses lelang tendernya pemerintah itu misalnya, itu kan lumayan terbuka gitu kan. Siapa yang mendaftar, siapa yang ikut bidding, siapa yang ini, sampai nanti pengumuman pemenang dan kenapa dia menang itu kan kemudian diumumkan di proses itu. Kalau di proses penunjukan pengelola dapur MBG kemarin gimana? Ya hanya daftar aja, selesai. Setelah itu baru ada pengumuman siapa yang ditunjuk. Gitu. Pengumuman juga publik juga? Enggak. Jadi yang di publik itu hanya pendaftaran, link daftar ya, itu di-share ke publik. Tapi siapa yang mendaftar, siapa yang diumumkan menjadi pemenang, ya pengumuman pemenangnya itu ya enggak terbuka gitu. Dan sekarang faktanya gimana di lapangan? Siapa pengelolanya ini? Ini yang paling, rasanya yang paling sensitif gitu ya. Selama ini enggak banyak yang terbuka karena informasi itu parsial sekali gitu loh. Muncul hanya sepotong-sepotong fragmen. Ini katanya anggota DPR dari fraksi ini. Ini ada dari purnawirawan TNI, bahkan TNI-nya sendiri. Seperti sebenarnya yang terjadi seperti apa? Siapa sih pengelolanya MBG ini? Ya siapapun boleh mengelola, itu teorinya. Tapi yang ditunjuk, yang diumumkan menjadi pengelola dapur itu ternyata ada banyak ya
orang-orang yang di lingkaran kekuasaan tadi itu. Ya, ada mantan tim sukses, ada anggota dewan, ada pengurus partai politik, kemudian ada purnawirawan TNI, ada polisi-polisi punya dapur dan seterusnya gitu ya. Sehingga apa yang disampaikan soal bahwa MBG ini akan mendorong UMKM itu nol, nggak ada sama sekali gitu. Yang punya orang Jakarta semua, yang punya Ya, orang elit-elit. elit-elit semua gitu. Bagaimana UMKM bisa terlibat? Orang investasi dapurnya aja minimal 2 miliar. Itu duit dari mana? Ya kalau bagi anggota dewan, bagi elit politik itu mungkin bisa dicari. Tapi kalau UMKM duit dari mana? Segitu gitu kan. Sehingga kehadiran MBG sampai hari ini ya nggak ada koneksi sama sekali dengan UMKM ya. Harusnya itu kan komposisinya itu pangan lokal ya. Nggak ada sama sekali pangan lokal di situ. Maka yang terjadi yang menjadi protes masyarakat adalah kenapa menu MBG banyak ultra processed food, makanan-makanan kemasan yang itu justru berbahaya bagi anak-anak gitu. Bahkan bikinan pabrik lagi-lagi yang itu kemudian siapa yang teruntungkan dari itu ya lagi-lagi bukan masyarakat lokal gitu ya. Iya. Karena ini juga menjadi rasanya di beberapa pidatonya presiden kayak semacam menjadi entah di imajinasinya presiden atau seperti apa ya. Kalau saya nangkepnya itu gini, di bayangannya presiden itu dapur MBG di daerah kan, pemiliknya warga lokal UMKM, suppliernya nanti butuh daging misalnya, butuh telur itu dari KMP, dari Koperasi Merah Putih yang di desa-desa itu ada nanti yang bikin peternak ayam, nanam sayur dan sebagainya. Yang kerja nanti ibu-ibu dari anggota Koperasi Merah Putih. Saya membayangkan seperti itu. Sepengetahuan kemudian teman-teman di JPP di lapangan, tata kelolanya apa memang seperti itu? Ya enggak sama sekali lah. Ya pemain-pemainnya ya pemodal-pemodal besar itu. Enggak ada untungnya buat petani. Silakan cek di mana-mana itu kan, petani sayur segala macam. Enggak ada untungnya buat petani, enggak ada untungnya buat UMKM. Justru malah UMKM sekitar sekolah malah pada gulung tikar kan, karena nggak dilibatkan, karena juga nggak meraup keuntungan sedikit pun dari MBG ini karena dikuasai dapur-dapur tadi itu gitu. Tadinya anak yang istirahat itu jajan, iya. Sekarang sudah nggak perlu jajan gitu ya. Iya, jadi malah mematikan. Banyak menjerit ya warteg-warteg di sekitar sekolah itu mereka nggak mendapatkan keuntungan sama sekali gitu. Padahal ya di Indonesia sebenarnya nggak perlu jauh-jauh belajar ke mana Brazil, India, ke Jepang soal ngelola makan di sekolah itu. Kita punya banyak contoh. Sebelum MBG itu sudah running gitu. Di Indonesia? Di Indonesia sudah banyak. Gitu. Siapa atau di mana? Ya banyak lah, misalnya di daerah Jawa Timur, di Madura ada beberapa sekolah sehari ya orang tua itu kalau mau patungan ke sekolah, dikoordinir oleh sekolah untuk makan siang itu bayar 5.000 ya di Madura itu. Dengan menu yang harus dimusyawarahkan dengan orang tua, diomongan bareng dengan sekolah, kandungan gizinya, nanti menu 1 minggu apa, itu aman. Mestinya SPPG itu belajar dari sekolah-sekolah itu. Bagaimana cara pemenuhan gizi, variasi menu, koordinasi uangnya berapa gitu ya. Itu bisa gitu kan. Kalau mau lebih serius lagi, ada pesantren. Itu kan sehari 3 kali tuh makan itu. Dengan ya? Jadi pesantren itu kan santrinya ribuan itu juga sama. Sehari makan 3 kali. Dan rasanya saya belum pernah dengar ada yang keracunan massal sampai ratusan anak dalam waktu berdekatan gitu ya. Iya, mestinya BGN itu belajar ke sekolah-sekolah yang sudah running ini. Oh, ada model pesantren yang satu dapur bisa melayani ribuan. Oh, ada model sekolah yang ini nggak sampai ribuan tapi ratusan, modelnya urunan setiap hari Rp5.000. Bung, ini alokasi negara itu 15.000 loh. Iya. 10.000 untuk bahan makanannya, 5.000 untuk pengelolaannya kan gitu kan. Iya. Artinya kalau yang 5.000 tadi aja udah layak, mestinya yang 15.000 ini kan jauh lebih gede anggarannya. Teorinya begitu. Tapi kan katanya nih para pengelola dapur itu masih dipotong-potong lagi, Bang. Yang Bung Ubed temukan seperti apa? Mereka mengelola apa? Mengalokasikan untuk anak-anak itu jadinya berapa? Jadi macam-macam. Ketika kita tanya ke dapur-dapur pengelola itu, jadinya sebenarnya berapa? Proporsi itu berapa? Apakah 15.000? Apakah 10.000 atau 8.000?
Jawabannya beda-beda. Ada yang 8.000, ada yang 10.000 gitu kan. Loh kok bisa beda-beda gitu? Ya ternyata tadi ada oknum-oknum yang harus bayar sekian, harus kelola sekian, sekian, sekian gitu. Dan ini kan masih gelap. Bahkan logika kenapa kemudian masih ada muncul ultra processed food itu kan sebenarnya lagi-lagi nyambung dengan logika efisiensi itu. Kalau pakai ultra processed kan bisa kulaan, bisa beli banyak, nyimpen sehingga kemudian biaya persatuannya kan lebih murah gitu. Iya. Dibandingkan dengan fresh food misalnya dari petani yang harus tiap hari datang gitu ininya. Artinya kemungkinan ya bisa lebih murah lagi untuk yang dialokasikan ke anak-anak itu ya. Ya kalau lihat kenyataan sekarang itu nggak sesuai standar kan. Mosok ngiris semangka aja setipis ATM ya kan. Jadi SPPG ya, dapur-dapur yang nggak ada kasus keracunan, maka muncul kasus yang lain kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak ada solusi yang lebih baik kecuali hentikan. Karena setiap dapur itu masalahnya beda-beda. Jadi masalahnya tidak hanya masalah keracunan, tapi kayak tadi ada yang markup, ada yang penggelapan, ada yang konflik kepentingan. Ini jadi kedengeran atau kelihatan sebagai kasus kan gara-gara keracunan gitu. Tapi betul. Kalau nilainya lebih rendah atau masih ada makanan yang nggak memenuhi kandungan gizi, kalau nggak sampai mengakibatkan anak itu keracunan kan, ya mungkin akhirnya nggak ketahuan kan gitu. Iya, padahal itu masalah besar juga. Karena ini ya tadi Kepala BGN bilang 1,2 triliun. Iya. Coba kalau 1,2 triliun itu dibuat untuk bangun sekolah, misalnya satu ruang sekolah misalnya nilainya 1 M. Berarti sehari ada 1.200 sekolah-sekolah baru. Jadi pemerintah punya program wajib belajar 13 tahun. Tapi kenapa kemudian semakin tinggi jenjang pendidikan, itu malah peserta didiknya hilang. Sehingga rata-rata lama sekolah anak di Indonesia itu masih SMP. Padahal kita punya program wajib belajar 12 tahun sampai SMA itu. Artinya negara harusnya kemudian bertanggung jawab untuk menyediakan lembaga pendidikannya gitu. Jadi anak-anak nggak sekolah karena sekolahnya nggak ada gitu. Sekolahnya nggak ada kenapa ya tadi? Karena anggaran pendidikan tidak digunakan untuk sektor pendidikan yang dasar. Kembali ke pengelolaan tadi. Bagaimana kemudian dalam prakteknya sekolah itu yang Bung Ubed temukan di lapangan. Sekolah itu kemudian menerima atau melayani proses MBG ini. Karena ini juga lagi-lagi menjadi banyak sorotan ketika kemudian kemarin muncul anak yang sekolah, anak yang ngalamin nggak suka dengan itu kemudian memposting menunya ke medsos, kemudian anaknya justru dimarahin atau disangsikan gitu kan. Atau ada sekolah, ada MOU yang beredar kemudian bahwa sekolah ada semacam kerjasama dengan dapur. Nah ini setahu Bung Ubed standarnya atau yang terjadi itu seperti apa sih di lapangan? Jadi yang beredar di media-media yang viral itu memang benar. Jadi ada kesepakatan antara SPPG dengan sekolah. Jadi SPPG itu datang ke sekolah-sekolah untuk menawarkan bahwa kita dapur di dekat sekolah, kita akan jalankan program MBG. Nah ketika sekolah bersedia ya maka ada pasal 1, pasal 2, pasal 3 yang isinya adalah kesepakatan-kesepakatan itu. Tidak boleh. Iya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Termasuk misalnya tadi kalau ada kasus keracunan, jadi tanggung jawab sekolah. Kalau ada kompreng yang hilang, tanggung jawab sekolah juga gitu-gitu. Jadi pasal-pasal itu yang banyak sekolah berpikir ulang untuk kemudian memutuskan ya tadi menolak MBG gitu. Sudah ada sekolah yang menolak? Sudah banyak sekolah-sekolah yang menolak ya karena tadi pertama sekolah-sekolah itu merasa tidak butuh karena sekolah-sekolah itu berada di wilayah-wilayah AKG, angka ketercukupan gizi gitu. Sementara ini juga menjadi masalah, temuan JPPI juga ternyata dapur-dapur SPPG hari ini yang sudah berdiri dan beroperasi itu mayoritas di kota-kota, di daerah-daerah yang AKG-nya sudah cukup, gak ada masalah dengan gizi gitu. Sementara daerah-daerah yang membutuhkan suplai gizi lebih banyak, ada banyak kasus stunting di daerah situ, malah dapurnya belum ada yang berdiri sama sekali gitu. Jadi pakai bahasa awamnya itu kira-kira
di daerah yang sudah maju, sudah kelihatan ininya ekonominya bagus, orang kaya, malah di situ ada MBG. Iya. Tapi di daerah-daerah yang kurang, daerah-daerah yang terbelakang itu malah belum ada, kira-kira gitu ya. Contohnya di Jakarta, anak-anak Jakarta, banyak sekali sekolah-sekolah di Jakarta yang sudah mulai menolak MBG ya. Karena tadi anak-anaknya ke sekolah aja dianterin naik mobil, Bang. Gitu kan. Lalu dapat MBG yang harganya 10.000 per porsi gitu kan. Gitu. Jadi mereka merasa ada yang lebih membutuhkan gitu. Bukan kami gitu. Tapi kenapa? Pertanyaannya BGN bangun dapurnya itu di kota-kota buat apa? Biar cepet katanya. Nah ini juga semacam menggelisahkan juga bagi saya ketika program yang outreach-nya itu nanti direncanakan mencakup seluruh populasi loh kan, seluruh anak usia sekolah. Tapi belum pernah kedengeran mereka itu bikin kayak semacam pilot programming gitu. Diuji dulu lah di daerah-daerah tertentu yang kemudian itu yang mungkin paling ekstrim sehingga kemudian ketemu pola yang katakanlah itu menjadi kayak semacam contoh pilot itu yang nantinya ketika itu berhasil ya udah disebarkan ke seluruh Indonesia kan gitu kan. Sejauh ini ada nggak sih semacam itu? Mereka itu punya semacam ya model yang bisa dipakai. Ini loh yang berhasil, yang bagus, yang sudah jalan gitu. Kalau saya ngelihat kok belum ada niat ke situ ya. Karena kalau lihat tantangan di Indonesia, kayaknya model ketentuan SPPG ini nggak bisa diterapkan di semua tempat. Kenapa yang dibangun di kota-kota? Karena yang paling mungkin didirikan dengan model SPPG yang hari ini berjalan, itu di kota-kota. Nah kalau di daerah-daerah itu kan berangkat sekolah bisa 5 kilo dari rumah, bisa 10 kilo dari rumah. Jaraknya jauh sekali gitu. Mestinya model SPPG, model dapur ini bisa beragam mestinya gitu kan. Tapi kalau model dapur ini diseragamkan, ya tadi dikhawatirkan pasti nggak akan menjangkau semuanya gitu. Iya. Kalau saya khawatirnya itu tadi karena untuk kejar tayang gitu. Biar segera laporannya bagus ke presiden. Sudah jalan ke berapa dapur, sudah jalan memberi ke sekolah, ke berapa sekolah gitu kan. Ya, kemudian yang paling cepat ya yang sudah memang aksesnya tersedia, infrastruktur tersedia. Iya, itu yang masalah kan. Jadi program ini tuh hanya di mata presiden hanya kuantitatif saja. Berapa anak yang sudah dijangkau gitu. Tapi soal berkualitas apa tidak makanannya, berapa yang kasus keracunan, ada berapa kasus ternyata ada konflik kepentingan di dapur, ada dugaan-dugaan oknum-oknum yang terlibat dalam korupsi di dapur, markup dan seterusnya itu mestinya juga menjadi catatan-catatan penting bagaimana supaya keinginan presiden kalau memang benar untuk gizi untuk anak Indonesia itu sampai keinginan ke situ gitu. Karena ini kan kenapa uang yang ini jelas uang APBN, uang rakyat. Nah, ketika SPPG ini hanya dimainkan oleh elit-elit, berarti kan uang rakyat ini untungnya adalah ya para pejabat-pejabat itu gitu. Sementara rakyatnya ketiban racun tadi kan gitu kan. Sudah uangnya diambil oleh elit-elit pejabat ini, lalu rakyat dikasih makanan yang tidak berkualitas beracun pula gitu. Kalau keterlibatan masyarakat sipil, ini kan juga menjadi kayak semacam isu lama ya. Bagaimana kemudian program pemerintah itu berjalan seolah-olah di luar pengawasan masyarakat gitu. Sehingga apapun yang terjadi. Nah, MBG sendiri dalam proses itu ada nggak atau menyediakan sarana apa untuk masyarakat sipil ini bisa terlibat dalam proses ini? Ya, selama ini ya yang paling penting itu kan mestinya dari awal ya, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan sampai dengan evaluasi, mestinya kan gitu. Ternyata sama sekali nggak ada. Mulai dari perencanaan nggak pernah diajak diskusi, nggak pernah terlibat, termasuk juga soal pengawasan. Kami bisa masuk sekolah, waduh itu effortnya luar biasa. Bukan berarti kita datang ke sekolah langsung sekolah welcome, silakan amati kami, nggak ada. Kita ke sekolah-sekolah itu, masuk ke 10 sekolah, mungkin hanya yang diizinkan 1 sekolah itu. Masuk sekolah nggak diizinkan, pindah sekolah sebelah, nggak diizinkan pindah ke sekolah sebelah gitu. Karena ya tadi, Anda dari mana? Dapat izin nggak dari BGN? Ini institusi apa dan seterusnya gitu. Padahal kita masyarakat sipil punya hak untuk terlibat dalam ya program-program negara itu karena ini bagian dari uang rakyat yang harus kita kawal supaya ya benar-benar sampai ke penerima manfaat, sampai kepada tujuan presiden misalnya gitu. Kita mau memastikan itu, tapi masuk saja, mengawasi saja kita susah minta ampun gitu. Ya karena memang
kita nggak ada aturannya di MBG ini yang masyarakat sipil harus terlibat, masyarakat sipil harus diberikan peran, masyarakat sipil harus ada ruang, ya baik di level pusat di BGN maupun SPPG itu sampai ke sekolah gitu. Sehingga kita ini sebenarnya nggak dilibatkan tapi pengen terlibat gitu kan, pengen mengawasi karena ini ya kita nggak ingin lah uang rakyat ini dihambur-hamburkan gitu. Apalagi tahun depan berkali-kali lipat kan anggaran MBG ini. Iya, iya. Gak ada ruang sama sekali dan dari mereka juga nggak menyediakan gitu ya. Sekolah juga menerima juga serba salah mungkin ya sekolah ya. Ketika misalnya tidak ada dalam tanda petik tadi surat atau ini dari penugasan dari BGN, nanti ada apa-apanya lagi-lagi sekolah yang disalahkan kan gitu. Kan ada pasal dalam MOU itu kalau terjadi apa-apa nggak boleh diungkap di media, nggak boleh diungkap di publik, nggak boleh speak up gitu kan. Nah kalau misalnya ada yang speak up, kena sanksi kan mereka. Gitu. Oke, sekarang ke acara dengar pendapat kemarin. Ceritakan awalnya agenda itu siapa yang mengundang dan kenapa kemudian masyarakat sipil bisa menyampaikan itu secara begitu terbuka gitu, mulai dari urusan gizinya, tata kelolanya sampai apa yang disampaikan teman-teman JBPI, temuan-temuan lapangannya gitu. Iya. Itu kan sebenarnya kalau saya melihat ada semacam ya effort yang cukup bagus dari parlemen untuk kemudian membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk katakanlah mungkin tidak secara langsung bisa mengkritisi, tapi kan nanti mereka bisa punya kewenangan untuk mengundang BGN dan sebagainya gitu. Jadi mulanya memang kami masyarakat sipil melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan MBG ini gitu. Tapi dari bulan ke bulan ya ternyata korban yang kami temukan itu kok semakin banyak, terutama korban keracunan gitu. Dan belum ada satupun ya kata dari BGN menyikapi keracunan-keracunan ini. Yang ada sama sampai hari ini yaitu mohon maaf dan kami akan evaluasi. Itu sejak Februari, Maret, April itu sudah ada pernyataan itu. Kami mohon maaf dan kami evaluasi gitu. Tetapi setelah kami tunggu, setelah libur sekolah ini selesai, lalu Juli mulai masuk sekolah, mana hasil evaluasinya? Yang terjadi malah korbannya ribuan. Dari situlah kemudian kami menghitung semuanya, berapa korban yang terjadi di seluruh Indonesia, dan kami menemukan itu 5.360. Maka ini yang harus kita sampaikan ke publik dan masyarakat harus tahu. Bahkan saat itu kami presiden, saya yakin presiden kok belum tahu gitu. Sehingga kami ingin menyuarakan supaya presiden juga mendengar suara masyarakat bahwa ada 5.360 korban yang ini akibat dari menyantap menu MBG ini gitu. Dari situlah kemudian publik menanggapi. Yang mulanya dikira ya, karena pidato presiden bilangnya masih ratusan gitu kan. Tapi data kami yang ribuan itu kemudian disambut oleh publik ternyata korbannya kok banyak banget sampai ribuan gitu kan. Jadi saya yang paling menggelisakan dari temuannya Bung Ubed itu selain jumlahnya banyak, sebaran itu loh. Ya artinya kalau ini memang terjadi di mana-mana, tidak hanya di satu dapur. Ya berarti memang tadi sistemik tadi problemnya gitu. Iya. Jadi kami sebenarnya waktu itu menaruh pemantau di 20 provinsi. Nah, yang report ke kami ada kasus keracunan itu 18. Gitu. Jadi ya kami sebenarnya sudah ambil kesimpulan bahwa ini sebenarnya sudah merata di mana-mana. Kalau dari lihat yang berdasarkan laporan kan 18 dari 20 provinsi yang kita pantau. Yeah. Tapi catatan kami itu kan yang dilaporkan. Bagaimana yang unreported? Iya. Ya. Atau yang nggak keracunan tadi pelanggarannya gitu ya. Pasti lebih banyak. Apalagi beredar tadi MOU bocor yang sekolah nggak boleh speak up. Berarti kan banyak sekali yang unreported gitu kan. Pada anak-anak pada mules saja gitu, pada dibelikan apa gitu. Ya itu kemudian berangkat dari data itulah kemudian kami dihubungin oleh Komisi 9 ya untuk menyampaikan ke publik dan juga ke DPR karena DPR juga disiarkan langsung di TV parlemen itu supaya masyarakat tahu dan
apa saja koreksi-koreksi yang ditemukan oleh JPPI gitu. Kemudian termasuk sebarannya, kemudian kita juga rilis di provinsi mana saja yang terbanyak dan seterusnya. Dari situ kemudian Komisi 9 sepakat dengan kami bahwa ini bukan soal teknis ini. Kalau sudah nyebar kemana-mana itu ya, pimpinan Komisi 9 mengatakan bahwa ini perlunya di level sistem ini. Gitu. Jadi harus kalau mau dievaluasi, jangan dievaluasi dapurnya. Karena kejadiannya ini bukan hanya soal di dapur, tapi sistem di level BGN-nya gitu. Karena itu kami usul ke Komisi 9 supaya dihentikan lalu dievaluasi total. Jadi dihentikan secara nasional. Bahkan kemarin karena kami juga terus menghitung berdasarkan laporan itu sudah naik 1.000 lagi ya, 6.000, bahkan kasus di Bandung Barat juga 1.000 lagi sudah jadi 7.000. Maka kemarin ya kami mendesak supaya dijadikan statusnya kejadian luar biasa. Gitu. Ini sudah masuk kriteria kejadian luar biasa gitu. Karena angkanya sudah ribuan. Kayak kalau ada wabah demam berdarah gitu misalnya ya. Ribuan dan di mana-mana itu terjadi. Dan hari ini masih berjalan gitu kan, tanpa ada kemudian evaluasi tadi, ya jangan-jangan yang kemarin bikin keracunan itu terjadi di tempat-tempat lain lagi gitu. Iya, jadi waktu itu di DPR kami sampaikan nih presiden, ya lagi-lagi kita alamatkan ke presiden karena MBG ini program kesayangan presiden kan. Nunggu berapa ribu lagi sampai presiden empati, peduli lalu mau mengevaluasi secara total dan menghentikan gitu. Atau jangan-jangan presiden sedang menunggu ada korban nyawa dulu gitu. Dan kita nggak inginkan itu gitu loh. Dan sayangnya Komisi 9 mengatakan bahwa urusan kami ini dengan BGN, bukan dengan presiden gitu. Dan kita tahu semua bahwa MBG ini bukan urusan BGN sebenarnya. Ini program kesayangan presiden gitu. Makanya ketika BGN dicecar oleh banyak wartawan bagaimana ini nggak bisa. Dia bilang kita akan konsultasikan ke presiden. Iya. Oke, sekarang saya berikan kesempatan untuk Bung Ubed mengusulkan yang ideal tadi. Karena saya membayangkan khawatirnya proses evaluasi tadi lagi-lagi karena mulai dari awal perencanaan itu masyarakat sipil tidak dilibatkan gitu ya. Ini nanti proses evaluasinya juga lagi-lagi hanya dikasih tahu lewat berita aja. BGN sudah dievaluasi, gitu ya, sudah ada dan tapi tidak ada kecurigaan itu sudah terjadi. Jadi gitu ya. BGN sekarang sedang membuat tim investigasi. Ya sama, ya mereka semua. Gitu. Karena itu biar ini untuk memenuhi istilah yang selama ini parlemen sering pakai tapi tidak pernah memberi contoh yang konkret. Partisipasi dan konsultasi bermakna itu saya kasih kesempatannya untuk sekarang. Harusnya kayak gimana? Iya. Idealnya MBG ini di kacamatanya teman-teman yang selama ini mengamati perubahannya, perbaikannya itu mulai hulu sampai hilirnya seperti apa? Monggo. Iya. Jadi pertama ini harus ditata dulu sistem yang ada di pusat ini ya. Jadi harus ada peraturan perundang-undangan tentang MBG ini seperti apa gitu. Setingkat apa peraturannya? Ya, setingkat undang-undang. Ya kan? Setingkat undang-undang untuk program makan bergizi gratis ini atau program pangan ini, pemenuhan gizi ini gitu. Jadi jelas kalau ada yang terlibat di BGN itu siapa aja. Jadi jangan suka-suka presiden gitu. Presiden punya tujuan pemenuhan gizi itu pasti baik. Nah, bagaimana supaya tujuan presiden ini sampai berdampak terhadap anak-anak Indonesia. Karena itu partisipasi masyarakat, partisipasi kementerian yang lain, partisipasi private sector dan seterusnya itu dikumpulin semua supaya resource yang kececeran ini itu kita konsolidasi. Nah, dari situlah kita bikin sebuah sistem ya kan, bagaimana tata kelola di BGN-nya, bagaimana tata kelola di level provinsinya, di kabupaten kotanya sampai ke dapur gitu kan. Dari hulu. Lagi-lagi penekanannya ini di undang-undang ya. Iya. Harus ada peraturan perundang-undangan yang harus mengatur ini semua gitu. Nggak, lagi-lagi karena takutnya kalau nggak di level undang-undang nanti dipersepsikan ya hanya cukup dengan perpres atau peraturan kepala badan. Itu kan lagi-lagi partisipasi dari parlemen, partisipasi dari masyarakat kan kurang sekali. Iya. Ya karena itu harus ada aturan yang itu tingginya selevel undang-undang gitu. Nah, karena itu supaya korban nggak terus berjaduan, ya kan? Maka solusinya adalah yang pertama dihentikan total dulu.
Oke. Lalu bikin undang-undang tadi itu bagaimana gitu. Karena sejak awal bilangnya evaluasi, tapi sebagian dapur tetap beroperasi, itu korban jatuh terus. Itu. Lah kalau kita ini mau berhentikan sebagian, lalu sebagian beroperasi, ini korbannya jatuh terus ini. Iya. Gitu. Karena itu harus total. Pertama total harus dihentikan, baru bikin Contoh yang dipakai oleh lembaga penerbangan ketika ada pesawat satu maskapai ya, ada pesawat jatuh gitu ya, dan itu pesawatnya misalnya relatif baru terutama, itu pasti semua maskapai seluruh dunia pesawat itu nggak boleh terbang, karena harus dicari tahu dulu kenapa pesawat seri itu jatuh, sehingga kemudian besok orang naik pesawat lagi itu tidak ada kekhawatiran itu akan terulang, kan kira-kira gitu maksudnya. Yang dimaksud Bung Ubed kan gitu. MBG ini clearkan dulu masalahnya apa dapur-dapur ini, sehingga besok masak itu sudah ada jaminan bahwa anak-anak itu sudah nerima makanan yang nggak bikin mereka keracunan kan gitu kan. Ya karena nggak ada peraturan selevel undang-undang tadi itu, maka yang terjadi adalah improvisasi. Jadi provinsi itu bikin aturan sendiri, SPPG bikin aturan sendiri. Misalnya soal kenapa banyak keracunan, itu kan pemahaman dasar ilmu kesehatan kan. Misalnya berapa lama makanan itu bisa tahan, berapa lama makanan itu memungkinkan terkontaminasi bakteri. Itu kan semester 1 Fakultas Kedokteran itu. Yang mestinya ya nggak perlu terjadi di dapur-dapur itu, karena ya kalau misalnya melibatkan orang kesehatan dan seterusnya gitu kan. Karena itu harus ada peraturan selevel undang-undang yang mengatur itu semua, sehingga ini kepentingan lintas sektoral, ini kepentingan banyak stakeholder, maka semua harus terlibat dari pusat, termasuk masyarakat sipil ini juga sangat berkepentingan supaya hak anak atas pangan, hak anak atas keselamatan dan seterusnya ini terlindungi semua, sampai hak anak atas pendidikan gitu loh. Saya pikir tadi juga aspek bagaimana ekonomi lokal ini nyambung dengan itu kan juga penting juga untuk penting gitu kan. Masukkan di situ gitu ya. Tapi yang terjadi kan hari ini di banyak daerah itu ada yang menu MBG-nya burger, sosis, ya kan? Ya sama sekali nggak berdampak terhadap petani lokal gitu kan. Bung, kemarin di parlemen Bung Ubed membuka dengan pernyataan yang menurut saya sangat menohok. MBG ini memang bermasalah, tetapi ini hanya tumpukan terakhir dari sekian masalah yang ada memang di dunia pendidikan. Kita memang nggak punya waktu banyak, tetapi saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini untuk kemudian memberi ruang untuk Bung Ubed untuk menceritakan secara singkat apa aja masalah yang di luar di dunia pendidikan kita yang seharusnya tidak kalah pentingnya diadres selain MBG ini. Iya, jadi di sektor pendidikan ini kita punya PR yang masih sangat banyak sekali ya. Contoh misalnya, hari ini itu ada 4,2 juta anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah. Dan mayoritas mereka karena terhambat faktor ekonomi gitu. Sehingga kami tahun 2024 bersidang ya, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, lalu Mei 2025 keluar Putusannya adalah sekolah itu tanpa dipungut biaya dan pemerintah wajib membiayainya gitu. Artinya kalau anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk mereka yang putus sekolah, maka mereka 4,2 juta ini akan mendapatkan haknya atas pendidikan. Gitu. Tapi kalau anggaran pendidikan ini digerogoti oleh acara makan-makan, program makan-makan, maka sampai hari ini saya hitung, saya pantau ada 4,2 per September ini. Masih 4,2 juta anak yang nggak bisa sekolah. Kemudian per 2025 ini juga kita menemukan lebih dari 60% sekolah SD kita rusak. Gitu. Bangunannya maksudnya? Bangunannya rusak. Belum lagi daerah-daerah yang nggak punya sekolah. Bentar. Kemarin tuh mau dikirimi TV canggih loh Bung. Iya. Satu unit TV-nya tuh katanya berapa? 26 juta atau berapa ya. Kalau sekolahnya rusak masa TV-nya bagus gitu kan nggak masuk akal. Pasti sekolahnya kan udah bagus semua. Ya kan nggak penting. Bagi pemerintah itu nggak penting. Yang penting proyek jalan. Yang penting pengadaan TV gitu. Jadi lagi-lagi ya tadi bagian dari PR pendidikan. Pemerintah itu nggak pernah baca data pendidikan gitu ya.
nggak pernah ngobrol dengan sekolah. Sekolah itu maunya apa? Apakah mau didatangkan nggak hanya smart TV, ada smartboard juga, ada smartboard, smart TV yang kemarin ada Chromebook gitu. Sekolah nggak ada yang butuh itu semua. Yang butuh ya pejabat-pejabat elit itu, yang proyek-proyek pengadaan itu. Sekolah nggak butuh gitu. Ya tadi sekolah yang dibutuhkan adalah yang harus saya dibenerin. Belum ada aliran internet ya dialiri dulu gitu kan. Gurunya dibayar. Ya, juga ada ya. Jutaan guru yang masih belum tersertifikasi dan mereka masih digaji 100.000, 200.000 gitu. Jutaan. Jutaan. Dan itu terjadi di semua sekolah, termasuk Dan di sekolah itu terjadi sudah sejak 20 tahun kita mengalokasikan 20% dana pendidikan. Tidak ada perbaikan. Iya, tidak ada perbaikan. Kenapa? Ya tadi, ternyata 20% anggaran pendidikan itu ternyata hanya akal-akalan. Tidak ada sampai hari ini nih, tidak ada satupun orang yang tahu 20% ini larinya kemana. 700 sekian triliun loh, Bung. Iya, 757 triliun. Makanya Ya, dari APBN kita. Kalau kita datang ke komisi 10, komisi bidang pendidikan, yang dia tahu hanya anggaran yang sampai ke Kemendikbudrismen. Dari 757 triliun, yang di Kemendikbudrismen berapa? Cuma 5%. Gitu. Jadi yang diketahui oleh Komisi 10 itu hanya anggaran Kemendikbudrismen. Ada yang jadi DAU, ada yang jadi bos, Iya, ada yang masuk ke bos, iya. bos-bosnya maksudnya. Oke, itu pun belum clear gitu ya, Pak? Ya, belum clear ya. Padahal itu semua adalah kebutuhan dasar pendidikan. Jadi kenapa kemarin waktu diskusi dengan Bappenas itu geleng-geleng. Kenapa kita 10 tahun ke belakang ya, kita punya program wajib belajar 12 tahun. Tapi ketika direkap oleh Bappenas, lah kok rata-rata lama sekolah kita masih SMP. Padahal kita punya program wajib belajar 12 tahun. Mestinya kan SMA gitu. Tapi kenapa rata-rata lama sekolah kita masih SMP? Berarti kan ada yang salah. Logikanya ketika kita sudah melewati 12 tahun masa program itu berjalan, yang dulu waktu dicanangkan program itu anak kelas 1 SD, hari ini harusnya itu sudah semuanya lulus SMA kan gitu. Iya. Sehingga angka partisipasinya harusnya SMA bukan SMP, bukan SMP lagi. Nah, gitu. Nah, ternyata kan Miss-nya di mana ternyata? Ya tadi ternyata kita punya anggaran katanya 20%, tapi nyatanya tidak. Misalnya nih, di Undang-Undang Sisdiknas itu dikatakan bahwa anggaran 20% itu nggak boleh digunakan oleh sekolah kedinasan. Itu clear itu di Undang-Undang sekolah instansi itu ya maksudnya. Iya, sekolah instansi itu. Ternyata ratusan triliun dipakai oleh sekolah-sekolah kedinasan itu. Sehingga tadi ketika anggaran pendidikan yang mestinya dimanfaatkan oleh anak-anak, untuk guru, untuk sekolahan, tapi digunakan untuk sekolah-sekolah kedinasan. Gitu. Padahal sekolah-sekolah kedinasan itu alumninya banyak juga yang nggak bertugas di kementerian-kementerian terkait gitu. Iya, dan saya yakin di ke masing-masing kementeriannya juga sudah ada anggarannya itu. Iya gitu. Kemudian banyak sekali kita menemukan fakta di lapangan. Kemudian yang kedua, ternyata dari 20% itu ya setiap tahun itu ada ratusan triliun ya yang selalu dalam laporan itu adalah silpa, anggaran yang tidak kepake. Kalau bahasa para pakar yang kemarin hadir di Mahkamah Konstitusi itu sengaja diparkir. Tidak digunakan. Dana cadangan 100 triliun Mbak, ratusan triliun setiap tahun gitu. Jadi sebenarnya 20% itu hanya tulisan, tapi di lapangan itu hanya akal-akalan gitu. Dari situlah kemudian yang ketiga, kita juga menemukan korupsi sektor pendidikan ini masuk top 5 sektor terkorup di Indonesia gitu. Dari situlah kemudian morat-marit ya, seperti ya tadi semerawut semuanya urusan pendidikan, masuklah MBG. Tambarmu. Sudah lembaga yang ininya semerawut dimasuki program yang juga semerawut gitu. Bung Ubed, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya, Bung. Oke, siap. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you. Matur suwun.